Video ini berisi one day trip kami ke 6 destinasi wisata kelas dunia di Labuan Bajo. Di sini aku lebih banyak ketemu wisatawan asing daripada wisatawan lokal. Keren abis tripnya, gak bakalan nyesel deh. Yuk langsung ditonton aja bagaimana keseruan kami selama ngetrip di sana. Kembali lagi bersama Recorded by D. Dalam channel ini aku berbagi pengalamanku seputar pergi-pergi, jalan-jalan, dan jajan-jajan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Halo, selamat pagi dari Labuan Bajo. Assalamualaikum dan apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Pagi ini aku excited banget karena akan mengikuti one day trip di Labuan Bajo. Trip ini adalah salah satu impianku. Dan trip ini dimulai dari sini. Sambil menunggu kedatangan tim yang lain, aku mau eksplor dulu fasilitas yang ada di marina ini. Ruang tunggunya bersih, besar, dan nyaman. Kamar mandinya juga bersih, dan yang membuat aku senang di sini juga ada fasilitas musola. Sekarang aku kenalin teman-temanku yang ikut dalam one day trip kali ini. Ini Ernest, Pulau Padar dan sekitarnya. ini Imam, ini Hamdan, ini Azum, dan satu lagi Sukhoi. Sekarang posisinya ada di belakangku. Jadi jam 7.30 kami baru meninggalkan ruang Keberangkatan tunggu. Kami telat 30 menit dari yang seharusnya karena ada peserta yang terlambat dan bahkan sekarang dia membatalkan tripnya. Jadi kami ini ikut open trip dengan Manta Speedboat. Dalam satu hari ini kami akan mengunjungi 6 destinasi. Mulai dari Pulau Padar, Pink Beach, Pulau Komodo, Taka Makassar, Manta Point, dan Siaga. Siaga ini menggantikan kunjungan ke Kanawa Island. Tujuan pertama kita kemana? Ke Pulau Padar. After in Pink Beach, we go to Komodo Island. From Pink Beach go to Komodo is same, just 20 minutes. 20 minutes in Komodo. When we first arrive, we have activity in Komodo trekking. Normally trekking in Komodo is 1 hour. Kapasitas speedboat ini maksimalnya 20 orang dan sudah ada kamar mandi di dalamnya. Di sini kami bergabung dengan turis lain dan hanya kami berenam turis lokalnya. Sisanya turis dari Prancis dan Cina. Biaya trip ini 1,4 juta per orang termasuk tiket masuk Pulau Padar dan Taman Nasional Komodo. I hope today we lucky. You see Manta. Manta have diameter 2 until 3 meters. So when you first time see Manta, I help you not panic, just relax because Manta not eat people. So when you need something, you can tell Bang Widianto. From here 1 hour, I hope you enjoy your trip. In over there we have snack and banana. It's free. You can take it and you can eat it. Thank you everyone. Enjoy your trip. Perjalanan ke Pulau Padar memakan waktu 1 jam. Buatku yang bukan anak pantai dan gak bisa berenang, melaju di dalam speedboat ini saja sudah membuatku senang. Meninggalkan jejak gelombang dan percikan air laut yang cukup besar, ditambah dengan suara mesin speedboat dan angin laut yang kencang. Selain menikmati pemandangan yang indah, kami juga menikmati snack yang disediakan dan foto-foto. Arrive in Padar Island. We have time in here is 1 hour. guys, ini kapal kami lagi merapat. Aku gak nyangka sih di Pulau Padar yang saat ini sedang gersang ada rusanya, dan kapal kami sudah merapat di dermaga Pulau Padar. Bersama penumpang lainnya kami menaiki jembatan yang menghubungkan Pulau Padar dengan pantai. Sekarang jam 8:40 menit, tapi sinar matahari sudah mulai terasa terik. Cantik banget pantai di Pulau Padar ini. Sukhoi memang penyayang binatang, dia menyapa rusa dulu sebelum naik ke atas. Untuk mencapai pos 5, puncak Pulau Padar, kami harus menaiki sekitar 818 anak tangga. Yang menantang di sini adalah sinar mataharinya yang terik. Buat teman-teman yang mau ke sini, jangan lupa pakai sunblock ber-SPF tinggi, pakai topi, kacamata hitam, serta berpakaian dan beralas kaki yang nyaman. Karena di sini tuh bakalan gerah banget. Dan jangan lupa bawa bekal air minum. Keindahan Pulau Padar sudah terlihat dari sini. Iklim di sini sangat kering. Aku hanya menemukan semak dan pepohonan padang rumput yang mengering. Tidur di sini. Oh. Ada penginapan. Jadi
sih. Dan kita waktu itu tidur di Rincak. Dan aku nggak menyangka setinggi ini animo wisatawan untuk mengunjungi Pulau Padar. Di sini aja udah mulai ngantri. Jadi jalannya sebelah kanan. Aku kagum banget dengan bentang alam di sini. Kayak masuk ke zaman purba. Bentuk daratannya itu eksotis. Baru setinggi ini aku sudah melihat dua teluk yang cantik. Di pos 3 kami berhenti sejenak untuk beristirahat. Nafasku sudah ngos-ngosan. Dan sepertinya di sini itu perjalanan kami baru separuhnya. Dan akhirnya kami sampai di pos 4 dengan view yang terbaik. Topografi Pulau Padar yang terjal terlihat sangat indah dari sini. Dikelilingi oleh 4 teluk dalam dengan warna pasir yang beragam. Kelelahan kami terbayar sudah dengan keindahan pemandangan di pos 4 ini. Konon pemandangan yang seindah ini tak dapat ditemukan di seluruh penjuru dunia yang lain. Jadi wajar kalau di sini banyak dikunjungi oleh turis asing. Kami lanjut trekking ke pos 5 karena di pos 4 terlalu penuh untuk ambil spot foto. Dan perjalanan ke pos 5 itu yang paling menantang. Tanjakannya ekstrim banget, hanya satu jalur, jadi harus benar-benar diatur mau naik dulu atau turun dulu. Sementara yang di kanan itu jurang yang terhubung dengan laut. Pos 5 adalah titik tertinggi di Pulau Padar. Dan untuk foto-foto ini kami kembali ke pos 4 yang punya view terbaik di sini. Gimana menurut teman-teman? Jadi wajar kan Pulau Padar ini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Destinasi berikutnya adalah ke Pink Beach yang memakan waktu sekitar 20 menit dengan speedboat. Kami tiba di Pink Beach. Pink Beach ini termasuk dalam daftar 20 pantai terbaik dunia versi Lonely Planet yang dirilis pada 30 Januari 2024. Warna pink dari pasir pantai ini berasal dari koral-koral yang berada di sini. Sebagian dari koral-koral itu dipajang oleh para pedagang di tepi pantai. Di sini wisatawan bisa bermain di pantai, snorkeling, atau hanya sekedar menikmati makanan dan minuman di warung sambil menikmati keindahan pantai Pink Beach ini. Seperti teman-temanku ngadem di warung sambil makan Indomie. Waduh, enak banget, Mbak. Sekitar 50 menit kami berada di sini dan sudah kenyang makan Indomie serta puas bermain di pantai dan foto-foto. Kami melanjutkan perjalanan menuju ke destinasi berikutnya, Pulau Komodo. Jam 12 kami tiba di dermaga Pulau Komodo. Waktu tempuh dari Pink Beach ke Pulau Komodo ini sekitar 20 menit dengan speedboat. Jauh ya jaraknya dari dermaga tempat speedboat kami berhenti untuk ke Pulau Komodo. Mana tengah hari dan pas terik banget, tapi tetap menyenangkan. Angin di sini itu kencang banget, laut di sini itu bersih, dan dermaga ini banyak dikelilingi oleh speedboat dan kapal-kapal wisata yang bersandar. Di sini Ernest mendadak jadi tour guide ngaco, padahal dia baru pertama kali ke Pulau Komodo. Gara-gara pengen deketin turis Cina di depannya ini. Hebat banget sih dia traveling sendirian dari Cina ke Labuan Bajo ini. Namanya Lily. Makanya dipepet terus sama Ernest dan dia jadi sering misah sama kita. Sebelum mulai trekking lebih jauh, aku foto dulu di bawah gerbang Komodo National Park. Untuk trekking di sini, setiap kelompok wisatawan didampingi oleh ranger dan kami di briefing dulu oleh rangernya. Sebetulnya aku khawatir ya di sini nggak bisa lihat komodo karena aku sedang menstruasi. Katanya sih sangat berbahaya untuk wanita yang sedang menstruasi mengikuti trekking di Pulau Komodo. Karena komodo sangat sensitif terhadap darah, jadi dia bisa mengejar wanita yang sedang menstruasi. Serem banget kan ya? Tapi sekarang itu udah bisa, hanya saja harus memberitahu ranger supaya dijagain dan gak boleh jauh-jauh dari rangernya. Kami malah dibercandain sama rangernya. Udah jelas-jelas mereka nunjuknya ke aku, tapi yang digandeng itu tetap Ernest. Dan dimulailah trekking kami di Pulau Komodo ini. Lewati lintasan Komodo, jadi hati-hati. Dan tak berapa lama berjalan, aku menemukan pedagang-pedagang kecil yang menjual souvenir dan makanan. Terus di belakang ranger. Baru inget nih, aku nggak boleh jauh-jauh dari ranger. Dia itu udah ada di depan dan jalannya cepat banget, jadi aku kejar dia. Our trip. Kan lu bawa tongkat juga, Mbak. Tinggal gini Ngaco aja. lagi nih kita ketemu nih. Udah ya, turun ngaconya dulu. Ngaco.
ukuran sedang, kayak patung begitu? Ya, jadi komodo itu karakternya malas, Heeh. ya nggak banyak gerak. Karena mereka juga hewan berdarah dingin. Heeh. Sekarang terlalu Panas. panas. Gerak. Jadi mereka istirahat. Mereka lebih aktif di pagi hari dan sore hari, terutama di pagi hari karena temperaturnya. Jadi dia lagi bobo. Ini hanya rebahan saja. Dia rebahan. Ini komodo. Itu matanya masih buka. Yes. No, no drugs. This character of dragon, lazy animal. Cool-blooded. Bersama komodo ini kami melakukan foto-foto. Namun harus tetap menjaga jarak aman ya. Dan benar matanya masih melek pada saat sesi foto ini. 10-60% dari berat badannya dia. Sekali makan sebulan 50 sampai 60% dari berat badannya. Apa tuh biasanya dimakan? Makan rusa, babi, makanannya dia berburu alami aja, berburu sendiri. Kata rangernya nih di sini ada 1.600. Mereka hidup sendiri-sendiri karena saling kanibal. Yang muda-muda suka naik di atas pohon buat melindungi diri. Mana? Kepala kerbau. Nah, dari papan informasi ini, komodo adalah salah satu 7 Wonders of Nature. Guys, di sini aku ngelihat rusa, dan rusa adalah salah satu makanan komodo. Wah, ada rame-rame di sini. Sepertinya ada spot komodo lagi. Nah, iya benar, komodonya lagi berteduh di bawah jembatan. Nih, waktu di Rinca nih Pak. Kami lanjut trekking dan berharap bisa bertemu dengan komodo-komodo yang lain. Nyebrang. Boro-boro. Aku heran banget dengan bentang alam di sini. Hampir semua pohon-pohon kecil meranggas. Dan panasnya memang luar biasa di sini. Mereka kalau siang gini memang nggak aktif ya Pak? Iya Pak. Malam? Malam juga tidur. Terus kok ngapain muter-muter? Oh, sip-sipan juga ya? Yuk kita balik lagi nih buat makan siang. Sampai kami kembali untuk makan siang, kami tidak menemukan komodo lagi. Kami kembali lagi ke warung-warung para pedagang yang menjual souvenir. Siap, mantap. Di salah satu warung kami beristirahat dan makan siang. Untuk makan siang dalam lunchbox ini sudah termasuk dalam biaya trip ya. Ya lumayanlah untuk mengganjal perut kami yang lapar. Kalau kelapa muda batok ini kami beli ya di sini. Pemandangan dari sini juga indah dan banyak burung gagak hitam. Mereka hinggap di dahan-dahan pohon asam. Wah, Sukhoi memang penyayang binatang. Jadi sisa-sisa makanan kami itu dikasihin ke gagak-gagak ini. Gak lama muncul anak komodo di tepi pantai. Aku jadi ketakutan, kan rangernya udah gak ada lagi di sekitarku. Jadi aku gak berani deket-deket dan cuma bisa ambil video dari jarak jauh. Potongan video ini diambil sama Sukhoi. Dia berani sampai deket banget ngambil gambar komodo. Dan hasilnya keren banget. Komodo yang terlihat sangat purba, pantai yang berpasir putih, kawanan burung gagak hitam yang berterbangan, speedboat yang bersandar di pantai, dan lautan biru dalam satu frame. Cantik banget. Itu kita mau ke kapal. We found 3 komodos out of 1,600. Kami melanjutkan ke destinasi berikutnya, Taka Makassar, yang memakan waktu 25 menit perjalanan dengan speedboat. Tepat jam 2 kami tiba di Taka Makassar. Ini air paling jernih di Labuan Bajo ada di sini. Di Taka Makassar ya? Gundukan pasir putih di tengah laut ini memang jadi primadona.
dikelilingi oleh speedboat yang membawa para wisatawan. Kru sibuk mempersiapkan perlengkapan snorkeling. Perlengkapan ini sudah menjadi bagian dari paket tour. Jadi iri sama bocil-bocil ini, mereka sudah siap mau nyemplung tapi aku malah nggak bisa nyemplung ke laut. Apalagi sama pasangan Prancis ini, mereka kompak banget terjun ke lautnya. Karena menstruasi, alhasil aku cuma jadi kameramen. Sayang ya, padahal udah bayar mahal-mahal. Dan sayangnya lagi kami juga nggak berkesempatan untuk berjalan-jalan di atas Taka Makassar. Ya, aku harus cukup puas melihat teman-temanku yang bisa terjun ke laut. Temanku Imam nggak bisa berenang. Dia nggak mau nyemplung ke laut sama sekali. Jadi cuman jailin teman-temannya aja ini. Keren banget loncatan Sukhoi ini dari atas atap speedboat. Kalau Ernest bikin atraksi yang menghibur aku dan Imam di atas speedboat. Wih, apa itu Ernest? Ikan dugong. Berapa menit tadi dari sini? 5 menit. Ya. Sekarang kami kembali ke speedboat untuk meneruskan perjalanan ke Manta Point yang memakan waktu sekitar 5 menit dari sini. Speedboat kami sedang dalam perjalanan menuju ke Manta Point. Para kru sudah menggunakan fin dan kacamata snorkeling. Sukhoi nggak mau ketinggalan. Dia juga meminta kami untuk mempersiapkan diri. Di Manta Point ini, speedboat kami berhenti di tengah laut. Iya, seru banget di sini. Banyak orang-orang yang pakai life vest mengadu keberuntungan untuk menemukan manta di titik ini. Dikelilingi oleh speedboat dan kapal-kapal yang menjaga mereka di sini. Di Manta Point ini arus lautnya dikenal sangat kuat. Jadi para tour guide ini benar-benar mengawasi mereka dari kapal. Now we are in Manta Point. So to much people, I hope you remember this group name. Manta name. Name of the boat is Manta Speed. I think there is Manta because all the people Yeah, are to much people ya. Lily bawa fin sendiri loh dari Cina. Padahal dia nggak bisa berenang. Dan dia kesini juga mau diving loh. Gimana sih ini konsepnya? Emang kalau mau diving nggak perlu bisa berenang dulu ya? Ya, belum Pak. Yah, padahal aku udah siap-siap mau videoin Ernest waktu terjun di sini, tapi udah keburu jorokin sama Imam. Dingin di sini. Airnya dingin. Sayangnya kami tidak beruntung. Tak satu pun dari kami yang melihat manta di titik ini. Kita udah sampai di Siaba untuk melihat Siaba Island. Untuk melihat turtle di sini. Mudah-mudahan nanti ketemu sama turtle. Air di sini juga bening banget dan bawahnya itu kayak batu cadas putih. 1, 2, 3. Kegiatan di sini adalah snorkeling dan aku masih nggak bisa nyemplung seperti teman-temanku ini. Daya tarik utama snorkeling di sini adalah kura-kura. Dan kami ketemu salah satu kura-kura. Sayang dia kaburnya cepat banget. Di sini air lautnya itu bergradasi. Ada yang warnanya toska sampai tergantung dari kedalaman dan jenis koral yang tumbuh di dasarnya. Tak hanya di permukaan laut, kehidupan di bawah laut Pulau Siaba juga sangat indah. Terumbu karangnya berwarna-warni dengan berbagai spesies ikan yang berenang bebas di antara anemon. Di akhir video ini aku akan share sedikit keindahan di bawah laut Siaba. Arus laut di Siaba ini juga dikenal sangat kuat. Ini Sukhoi sampai di rescue karena dia terbawa arus laut dan sudah sangat kelelahan. Kakinya kram jadi makin gak bisa bergerak dia. Azum juga harus di rescue. Sukhoi masih kram dan kesakitan. Hamdan dan Ernest kembali ke speedboat. Hamdan memang udah biasa snorkeling. Kalau Ernest dia punya sertifikat professional diver. Jadi dia senang-senang aja nyemplung ke laut. Aceh lewat Aceh. Lewat Aceh. Aceh lewat Pulau Wet? Pulau ya, Rubiah saya udah pernah ke Rubiah lewat. Lewat ya Rubiah ya.
Ikan apa? Namanya ikan kardinal, boleh di Google, cuma ada di daerah Sulawesi. Wah, ternyata di sini ada. Nemonya aja sih gede-gede Nemo. Ada satu tempat. Gue sendirian. Itu Nemo pink tuh. Dan sebelum kami meninggalkan Siaba, kura-kura muncul ke atas permukaan air. Dan ini adalah video rekaman keindahan di bawah laut Siaba dari kamera Insta360 Go 3. Waktu aku kasih lihat rekaman kamera ini ke Ernest, dia kecewa berat. Aslinya jauh lebih indah. Katanya kameraku kurang mampu menangkap keindahan di bawah laut dengan maksimal. Warna-warninya itu kayak kurang keluar gitu. Walaupun dia kecewa, aku tetap senang lihatnya. Setidaknya aku bisa sedikit menangkap keindahan di bawah laut Siaba. Ini dia bintang laut yang katanya ada di suatu tempat yang seperti hamparan pasir. Ini dia Nemo kampung yang katanya segede telapak kaki. Ngajak bercanda loh dia, bolak-balik aja. Siaba ini adalah destinasi terakhir kami dalam one day open trip di Labuan Bajo ini. Semoga suatu saat aku bisa membuktikan sendiri keindahan di bawah laut Siaba. Oke, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan merencanakan liburan di Labuan Bajo. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video-video perjalananku yang lain. Bye-bye dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.